Hai hai hai, selamat datang kembali di channel Min Donghua. Kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua, Battle Troop di Heaven. Nggak pakai lama lagi, langsung aja kita ke ceritanya. Cekidot. Setelah tubuh fisik Xiaoyan berkembang menjadi 10.000 kaki, tekanan besar dalam kegelapan tidak dapat sepenuhnya mempengaruhi Xiaoyan. Pada saat ini, di bawah cahaya keemasan, nyala api meledak dan menyebar ke seluruh pusat bintang. Segera Xiaoyan mengeluarkan pilar Tianjun dan melemparkannya ke arah Yang Mulia Sulin. Namun tiba-tiba, Xiaoyan kehilangan kendali atas tubuhnya, yang membuat situasi di sekitarnya menjadi kacau. Karena pilar Tianjun yang diayunkan oleh Xiaoyan tiba-tiba mengubah arahnya, sehingga tidak mengenai tubuh Suli. Meskipun pukulan pilar Tianjun Xiaoyan jelas-jelas mengunci sosok Su, tapi anehnya, pilar Tianjun bergerak ke arah yang berlawanan, sehingga Xiaoyan tiba-tiba tidak punya ruang untuk menggunakan kekuatannya. Sialan, sepertinya orang ini masih memiliki beberapa trik, sehingga posisinya saat ini membingungkan. Melihat itu, Xiaoyan sedikit mengernyit, karena meskipun dia dapat membuat tubuhnya lebih besar, tapi sepertinya itu tidak banyak berpengaruh dalam menghadapi pertempuran ini, yang menunjukkan, meskipun kekuatan Sulin mungkin tidak kuat, tapi kekuatan aturan yang dikuasainya memang sangat mendominasi. Namun, tepat ketika Xiaoyan sedang memikirkan cara untuk memecahkan situasi ini, tiba-tiba sosok Xiao Yueli muncul. Dia sepertinya bahkan tidak berpengaruh oleh serangan itu. Pada saat yang sama, Xiao Yueli bergegas ke depan sambil mengangkat tangannya. Kemudian sebuah sabit dewa kematian terbang keluar. Api penyucian, buka! Meskipun Xiao Yueli tidak tahu seberapa kuat kekuatan api penyucian, tapi dia pernah melihat Raja Tianshan menggunakannya dalam kontes segala alam. Lagi pula, segel perban di tubuhnya belum sepenuhnya terangkat. Saat ini, daerah sekitarnya menjadi gelap, dan sosok Sulin menjadi samar untuk sementara waktu. Kemudian jiwa-jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya keluar darinya, sehingga adegan ini benar-benar mengejutkan Sulin sendiri. Karena dia tidak tahu dari mana jiwa-jiwa tak berdosa ini berasal. Ternyata, jiwa-jiwa ini ada pemiliknya. Hari ini saya akan membalas dendam atas nama jiwa-jiwa ini pada Anda. Setelah Xiao Yueli selesai berbicara, jiwa tak berdosa yang tak terhitung jumlahnya berputar ke atas dan berubah menjadi awan kabut putih. Dan mereka semua mengeluarkan raungan pelan, seperti ratapan kesakitan dan langsung bergegas menuju Sulin. Melihat pemandangan itu, mata Sulin menyusut. Karena sebenarnya adegan ini membuatnya ketakutan. Bagaimanapun, di antara jiwa-jiwa tak berdosa ini, dia sepertinya melihat beberapa wajah yang tidak ingin dia ingat. Datang dan lihat, ayo, ceritakan semuanya pada saya. Jiwa-jiwa itu meraung. Sekarang, pertahanan psikologi Sulin tampaknya tidak kuat. Hanya saja masih ada kemungkinan dia dapat menerobos. Karena sebenarnya apa yang sedang ditampilkan Xiao Yueli saat ini adalah domain dewa abadi miliknya. Jadi selain jiwa-jiwa yang tak berdosa ini, alam dewa abadi Xiao Yueli juga mengganggu pikirannya. Jadi selama kekacauan mental Sulin ditekan, maka tekanan pada Xiaoyan juga menghilang. Tepat ketika Xiaoyan pulih, Xiaoyan mengabaikan runtuhannya inti bintang. Kemudian Xiaoyan langsung mengayunkan tinjunya dengan keras. Tuar. Segera di bawah pukulan ini suara gemuruh terdengar. Namun dampak ledakan ini hampir menyebabkan seluruh ruang dalam bintang runtuh. Pada saat yang sama, sebuah inti bintang dari bintang Hongmeng berwarna merah terlihat. Ternyata inti bintang ini belum diserap oleh Taisu. Rupanya Suling mengandalkan inti bintang Hongmeng untuk berkultivasi di sini. Di bawah keterkejutan Xiaoyan, dia segera menggunakan kekuatan jiwanya untuk merasakan keberadaan Sulin. Karena dia tidak tahu apakah Sulin terkena pukulannya atau tidak. Tetapi dia sepertinya bergegas keluar dari pusat bintang dengan kecepatan yang sangat cepat.
Kemudian Sulin berteriak kepada 3 Tu bersaudara, "Kalian semut, cepat keluarlah bersama saya untuk bertarung." Tepat ketika Xiaoyan mendengar suara itu, Xiaoyan berubah menjadi sosok normal. Kemudian dia segera bergegas keluar dari pusat bintang yang runtuh bersama Xiao Yueli. Adapun sosok ketiga Tu bersaudara, mereka juga telah menghilang, yang menunjukkan selama dalam pertempuran sebelumnya, sepertinya mereka telah menjauh, karena mereka tidak ingin terpengaruh. Oleh karena itu, ketiga Tu bersaudara itu seharusnya dengan sengaja membiarkan Xiaoyan menemukan keberadaan Sulin. Karena mereka tahu bahwa Xiaoyan dan Xiao Yueli tidak terkalahkan. Oleh karena itu, ketiga Tu bersaudara menyembunyikan diri mereka dengan formasi, sehingga Xiaoyan tidak dapat menemukannya dalam waktu singkat. Dasar kelompok orang gila. Mereka bertiga bahkan dapat berkomplot melawan temannya sendiri. Xiaoyan berkata pada Xiao Yueli, "Ayah, sebelumnya saya tidak berpikir bahwa kekuatan Sulin akan sebesar itu. Dia seharusnya berada di tingkat ketiga Dewa Abadi. Meskipun keabadian Dewa dibagi menjadi 9 tingkatan, tapi setiap tingkat memiliki alam kecilnya sendiri. Tingkat pertama adalah pelepasan telapak tangan, dan tingkatan kedua adalah setengah cengkeraman. Adapun 2 tingkat pertama ini adalah untuk penguasaan awal kekuatan aturan. Dan tingkat ketiga adalah seni elemen yang membutuhkan penguasaan asal-usul aturannya sendiri. Dan ini juga merupakan tingkat ketiga. Semakin banyak kekuatan asal yang Anda kuasai, maka semakin kuat kekuatan Anda. Adapun Sulin ini, dia hanya mengendalikan satu aturan. Jika tidak, kekuatan ruang yang dia gunakan dapat menekan saya." Tepat Xiaoyan mendengar apa yang dikatakan Xiao Yueli, dia tersenyum pahit. Bagaimanapun dalam ranah keabadian dewa telah mencapai kondisi paling ekstrim, dan Xiaoyan masih banyak tabu dalam hal ini. Meskipun untuk mencapai tingkat ke-9 tampaknya sederhana, tapi jalan masih panjang, karena sebelum mencapai apa yang disebut makhluk tertinggi, selain Sunsang dan Tuan Jahat, hanya ada segelintir dewa abadi di seluruh sensi saat ini. Adapun alasan utama mengapa dewa abadi muncul dalam jumlah besar adalah karena seluruh dunia sedang dalam bahaya, yang seolah-olah peraturannya telah dilonggarkan, sehingga banyak orang berkuasa tumbuh secara sembarangan. Pada saat ini, sambil keluar dari pusat bintang, Xiaoyan dan Xiao Yueli menggunakan jiwa mereka untuk berkomunikasi satu sama lain, dan mengungkapkan perasaan mereka terhadap keabadian para dewa. Karena meskipun Xiaoyan memiliki pemahaman awal, tapi dia belum bisa memahaminya. Sekarang, dia telah menembus langkah 9 puncak keabadian Kaisar, dan hanya tinggal 1 langkah lagi dari keabadian para dewa. Sebelumnya, nomor 7 juga berkata bahwa Xiaoyan harus mencari peluang untuk memahami aturannya sendiri. Hanya saja tidak ada yang sederhana. Adapun metode nomor 7 yang diberikan kepada Xiaoyan itu juga sangat rumit dan tidak lebih baik daripada mencari peluang sendiri. Jadi untuk saat ini, Xiaoyan tidak memiliki cara untuk menerobos keabadian para dewa. Pada saat ini, Xiaoyan dan Xiao Yueli juga bergegas keluar dari tanah, sementara Sulin menunggu di luar lebih awal. Adapun pukulan Xiaoyan barusan sepertinya tidak menimbulkan kerusakan apapun. Hanya saja akumulasi jiwa-jiwa yang menyerang Sulin tidak menghilang. Mereka juga bergegas keluar dari pusat bintang, kemudian mulai menggeliat dan bergabung satu sama lain, dan akhirnya berubah menjadi monster berwajah 1000. Jelas, kabut yang berwarna putih susu ini adalah kemampuan Xiao Yueli yang diperoleh dengan mengintegrasikan jiwa kebencian dari makhluk yang telah ia musnahkan dari musuhnya, sehingga serangannya bersifat sekunder. Dan yang paling penting adalah itu dapat mengganggu pikiran Sulin. Melihat pemandangan itu, ekspresi jijik tiba-tiba muncul di wajah Sulin. Kemudian dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Segera tekanan tak terlihat menyelimuti monster berwajah 1000. Tapi monster berwajah 1000 meraung liar. Kemudian dia memutar tubuhnya dan langsung menuju Sulin dengan ratusan tentakel. Hanya saja,
Gravitasinya tidak berpengaruh pada jiwa yang tidak bersalah, karena kemunculan jiwa-jiwa di bintang ini berhubungan langsung dengannya. Bagaimanapun, inilah sisa-sisa jiwa yang dipenuhi kebencian dan dibunuh dengan tangannya sendiri. Ayah, cepat ambil kesempatan ini untuk membunuhnya. Sambil berbicara, Xiao Yueli melambaikan sabit dewa kematian di tangannya, dan sosoknya terus melintas di udara. Ketika Xiao Yueli berada di keabadian kaisar, dia bisa mengandalkan kekuatan reinkarnasi untuk melawan keabadian dewa. Saat ini, kekuatannya telah mencapai tingkat keabadian dewa, sehingga setiap serangan yang dia lakukan itu juga mengandung kekuatan reinkarnasi. Namun Sulin sepertinya tidak tergesa-gesa, bahkan matanya penuh dengan rasa jijik, seolah-olah semuanya berada di bawah kendalinya. Domain Dewa Abadi, buka! Sulin berkata dengan lembut, kemudian ruang yang dilihat Xiaoyan dan Xiao Yueli terlihat salah, karena sabit dewa kematian Xiao Yueli yang mengarah pada Sulin tiba-tiba melesat ke arah yang berbeda. Bahkan sabit itu menembus sosok Sulin secara aneh. Itu langsung menyerang Xiaoyan tanpa bisa dijelaskan. Melihat itu, Xiaoyan segera mengerahkan avatar dewa asli miliknya, kemudian menggunakan pilar Tianjun untuk memblokirnya. Hanya saja, di bawah kekuatan alam dewa abadi Sulin sekarang, Xiaoyan dan Xiao Yueli benar-benar tersesat, sehingga sulit untuk memecahkan situasi saat ini. Karena meskipun apa yang mereka lihat tidak benar atau salah, sebuah pedang terbang tiba-tiba muncul dari udara tipis dan menusuk ke arah kepala Xiaoyan. Untungnya Xiaoyan reaksi juga sangat cepat dan segera menoleh untuk menghindarinya. Namun masih ada luka di wajahnya Xiaoyan dan pedang itu menghilang dalam sekejap. Dan ketika pedang itu muncul kembali, dia menusuk Xiao Yueli. Bagaimanapun tidak ada pola dalam serangan ini, sehingga tidak dapat dilacak dalam ruang yang sebenarnya. Nah, demikianlah cerita hari ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.